Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya, Neri Andi Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk berbagi informasi pada kalian mengenai materi, yaitu mengenai amount and number. Oke, untuk bagaimana lengkapnya materinya, simak di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya, Neri Andi Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai amount versus number. Apa itu amount versus number? Oke, nanti akan saya bahas sendiri ya oleh Neri Andi Setiawan, nama saya sendiri ya. Jangan lupa ketika nanti kalian menonton, jangan lupa untuk subscribe ya channel saya, Nel, yaitu Neri Andi Lives ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk share channel saya ini. Ketika video saya ini bermanfaat, mohon untuk share ke yang lain. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai the difference and explanation about amount versus number. Oke, nanti akan kita bahas mengenai apa sih itu amount dan apa itu sih number. Oke, jangan kemana-mana ya, stay tune terus ya di channel Neri Andi Lives. Oke, it's about the explanation ya. The explanation, the first word amount and number have distinct meaning, easy to remember and not spreading doubt or confusion. Oke ya, maksudnya apa? Jadi maksudnya itu seperti ini. Jadi verb sebagai verb ya, amount dan number itu punya makna yang sudah jelas ya, easy to remember, gampang untuk kita ingat dan juga tidak menimbulkan keraguan, not creating doubt or confusion. Ya, jadi tidak membuat sebuah keraguan atau membuat sesuatu orang menjadi pusing ya. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah to amount. To amount mean to have a particular total, and to amount to something refer to being the same or having the same effect as something ya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah to amount artinya adalah untuk sesuatu yang jumlah yang sesuatu yang sudah pasti ya. And to amount ya, to amount to something, dan juga untuk memuat suatu jumlah dari sesuatu hal ya. Yang refer itu yang menggantikan sesuatu yang sama atau sesuatu yang sudah mempunyai efek yang sama ya sebagai sesuatu hal. Jadi itu adalah arti daripada amounts ya. Itu yang poin yang kedua. Dan yang poin yang ketiga adalah the number is usually used in passive, meaning to keep something a number or secondary. It can also refer to numbering a particular amounts of people or thing, which mean that there are a lot of people or thing ya. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini ya. To number itu biasanya itu digunakan dalam bentuk pasif ya, yang artinya adalah memberikan sesuatu jumlah. Atau yang kedua ya, it can also refer to numbering a particular amount of people or thing ya. Artinya apa? Jadi itu juga dapat memberikan suatu menggantikan ya, memberikan jumlah dari sesuatu yang sudah pasti atau sesuatu yang sudah jelas ya, dari sesuatu orang atau barang. Which mean that there are a lot of people or thing, yang artinya jadi di sana itu banyak orang atau benda. Jadi number itu digunakan untuk sesuatu yang sudah pasti, digunakan untuk sesuatu yang memang sudah khusus ya, dari suatu orang atau benda. Jadi itu penjelasan daripada amount and number. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai when do we use amount. Jadi kapan kita harus menggunakan amount. Oke, ada beberapa poin ya yang sudah saya rangkum. As already explained above, amount is used to determine how much there is of something when that thing is not countable ya. Jadi amount itu ya, kapan kita menggunakan amount itu adalah ketika sesuatu benda itu tidak dapat dihitung. Jadi kita harus menggunakan amount ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas ya. Jadi sebelumnya ya, amount itu digunakan untuk
mendefinisikan ya berapa banyak dari suatu hal. Ya, ketika hal itu tidak bisa kalian hitung. Jadi kalian harus menggunakan amount. Ya. Contohnya, example, this project require a huge amount of energy and time. Ya. Di sini ya, energy and time are uncountable, so their quantity is expressed using amount ya. Artinya apa? Jadi di sini contohnya saya adalah this project require a huge amount of energy and time. Jadi maksudnya adalah proyek ini kan membutuhkan banyak sekali jumlah energi dan waktu kan. Nah, di sini waktu itu, energi dan waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung kan. Jadi kita menggunakan amount ya. Karena energy and time itu adalah uncountable. Ya, uncountable noun ya. Kata benda yang tidak bisa kita hitung ya. Jadi kita harus menggunakan amount ya. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai when do we use number. Ya, kapan kita menggunakan number? Ya. Beside its basic meaning as a noun, referring to a group of number as in a phone number or simply to the symbol used in the counting system such as 4, 10, etc. Number is used to determine the amount of something that is countable. Jadi maksudnya apa? Jadi selain daripada kata dasar yang sebagai kata benda ya, yang menunjuk sekelompok dari jumlah seperti misalnya di phone number atau jumlah telepon ya, atau yang simple, kata simbol yang simple yang biasanya digunakan untuk sistem menghitung misalnya 4, 10 dan sebagainya ya. Number itu juga diartikan atau didefinisikan sebagai jumlah dari sesuatu benda ya, atau sesuatu yang bisa dihitung ya, countable. Jadi kita menggunakan number itu adalah ketika kita menyandingkannya dengan kata benda yang bisa kita hitung ya. Saya punya contoh misalnya example, tell me the number of people that enter your boarding today. Jadi maksudnya adalah jelaskan jumlah, number of ya, jumlah people-nya kan di sini kan bisa dihitung kan, itu kan countable kan. Jadi ceritakan ke saya berapa banyak atau jumlah orang yang memasuki bangunan kamu atau bangunan kamu hari ini ya. Jadi di sini kita menggunakan kata number itu untuk sesuatu yang bisa kita hitung, yaitu kata people. Di sini penjelasannya adalah people are countable, which is why number is used to determine their quantity. Jadi artinya orang itu adalah bentuk countable atau bisa dihitung, yang mana kata number itu digunakan untuk mendefinisikan jumlah, quantity itu jumlah ya. Jadi kapan kita harus menggunakan number adalah ketika kita menggunakan kata benda yang bisa dihitung ya. Jadi kita harus menggunakan kata number. Oke ya, selanjutnya saya akan bahas mengenai conclusion ya. Conclusion adalah kesimpulan kita dari materi kita hari ini apa ya. Yang pertama, the first point is amount and number have multiple and distinct meaning. But when it's come to measuring or determining a quantity, things must be clear and easy to remember. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini ya. Amount and number itu mereka itu punya makna yang banyak dan juga makna yang tertentu ya, distinct tertentu ya. Jadi makna yang jelas. But when it's come to measuring and determine a quantity, tetapi ketika mereka itu harus digunakan untuk mengukur atau mendefinisikan sebuah jumlah ya, a thing must be clear. Jadi barang itu atau sesuatu itu harus jelas, harus menjadi jelas dan mudah untuk diingat ya. Jadi tadi seperti apa yang saya jelaskan tadi ya, jadi amount itu digunakan untuk menghitung jumlah yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Sedangkan kalau yang number itu digunakan untuk sebuah kata benda yang bisa dihitung atau countable noun ya.
Oke, selanjutnya. You have to use amount when referring to uncountable things, while number is perfect to determine how many countable things there are. Ya, jadi ya maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu kamu itu harus menggunakan amount ketika kamu itu menunjuk atau menggantikan sebuah benda yang tidak dapat dihitung. While sedangkan kata number itu sangat sempurna untuk digunakan mendefinisikan berapa banyak benda yang dapat dihitung ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk materi kita kali ini adalah kesimpulannya daripada materi amount dan number. Oke. Jangan lupa ya untuk selalu subscribe dan kunjungi channel saya Neri Andi Lives. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke teman kalian bisa share ke teman kalian yang membutuhkan ya, dan semoga sedikit informasi dari saya itu bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya subscribe dan komen channel saya. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman karena kalian sudah melihat video dari saya, materi saya mengenai amount and number. Oke, untuk supaya channel saya bisa berkembang lebih baik, dukungan daripada like, komen, sama subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel dari saya. Oke, jika channel saya ini bermanfaat, jika informasi saya yang saya berikan kalian itu bermanfaat, silakan kalian share video saya ke teman kalian atau ke sahabat kalian atau ke murid kalian ya, supaya informasi yang saya berikan bisa menyebar luas ke orang lain dan memberikan manfaat. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.